Oke, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Faro BMI. BMI Construction Channel. Channel yang membahas tuntas tentang informasi buruh migran Indonesia, tentang informasi TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Tentu saja, informasi ini berdasarkan real, fakta di lapangan, dan bukan hanya omong doang. Baik, geng. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang sambungan postingan saya sebelumnya tentang revisi program rekalibrasi atau perubahan persyaratan program rekalibrasi. Seperti di judul deskripsi, saya akan membahas tentang ketidaknyamanan atau kesalahpahaman tentang COVID-19 test. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya tidak lupa mengingatkan untuk geng-geng semuanya yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, geng. Karena subscribe geng-geng semuanya membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi BMI khususnya di Semenanjung Malaysia. Baik, geng, kita langsung ke pembahasan tentang satu persyaratan yang setelah dicabut, yaitu COVID-19 test. COVID-19 test sebelumnya memang diperlukan waktu kita akan datang temu janji. Jadi sebelum direvisi, COVID-19 test memang diperlukan. Setelah ini ada revisi, ada perubahan lagi tentang dicabutnya satu persyaratan, COVID-19 test tidak lagi diperlukan dalam temu janji. Masih banyak teman-teman kita semuanya yang confused. Sekarang ini kita masuk ke program rekalibrasi. Tahap terakhirnya adalah kita temu janji. Sedangkan temu janji, COVID-19 test tidak lagi diperlukan. Setelah itu, kita akan pulang ke Indonesia. Dan poinnya di sini, geng. Perlu geng-geng pahami. Meskipun di temu janji, imigrasi tidak memerlukan lagi COVID-19 test, tapi perlu digarisbawahi, untuk keluar imigrasi di bandara, atau di pelabuhan, bahkan di imigrasi pihak Indonesia sendiri, COVID-19 test memang wajib diperlukan untuk warga negara atau bukan warga negara yang keluar masuk di imigrasi. Jadi inti di pembahasan ini, meskipun COVID-19 test tidak diperlukan di temu janji, tapi wajib untuk pihak imigrasi pelabuhan, pihak imigrasi penerbangan, dan pihak imigrasi Indonesia. Syaratnya masih sama. Jadi saya sarankan menggunakan PCR test. Karena apa? PCR test kedua belah pihak negara itu sangat kuat untuk resultnya, untuk tingkat akurasinya. Jadi ada juga teman-teman kita yang menggunakan antigen test. Perlu digarisbawahi, antigen test nomor satu memang murah dan cepat dalam pengeluaran result. Tapi dari pihak imigrasi, kalau kita keluar ke bandara ataupun pelabuhan, bisa saja lepas. Tapi di pihak Indonesia, berdasarkan pengalaman teman-teman semuanya, berdasarkan laporan ke saya, ada sebagian yang diterima, ada sebagian yang harus tes ulang karena menggunakan antigen. Dan sebelumnya, kalau menggunakan PCR test, memang belum ada laporan ke saya, informasi yang masuk ke saya, kalau ditolak di imigrasi Indonesia. Jadi intinya gitu, geng. Meskipun kita tidak lagi menggunakan tes COVID untuk temu janji, tapi di waktu keluar atau masuk Indonesia memang wajib. Jadi solusi dari saya, geng-geng semuanya harus detail mengecek kapan jadwal keberangkatan ferry atau jadwal penerbangan kita untuk balik ke Indonesia. Dan pastikan sampai Indonesia tidak lebih dari 2 minggu. Saya ulangi lagi, sampai Indonesia COVID-19 test tidak lebih dari 2 minggu. Karena apa? Di pihak imigrasi Indonesia yang diwajibkan COVID-19 test
sebelum 2 minggu. Kalau selepas 2 minggu atau setelah 2 minggu tidak bisa diterima lagi dan harus dites COVID lagi di pihak imigrasi Indonesia. Itu perlu geng-geng semuanya pahami dan perlu geng-geng semua cermati. Jadi harus benar-benar bisa memplanning schedule keberangkatan kita keluar masuk Malaysia dengan jadwal untuk membuat COVID test. Dan perlu saya ingatkan lagi, kalau geng-geng semuanya memilih PCR test, memang saya sarankan menggunakan PCR test. Perlu teman-teman semua ketahui, PCR test paling cepat adalah 2 kali 24 jam atau 48 jam. Maksudnya, contohnya, kalau kita melakukan COVID test dengan menggunakan PCR test, tanggal 1 kita mulai tes, maka 2 hari kemudian baru dapat result, atau 2 hari kemudian baru dapat COVID-19 test report. Jadi di poin situ, geng-geng semuanya harus lebih cermat lagi tentang kombinasi antara kapan kita membuat COVID-19 test, antara kapan kita jadwal penerbangan atau jadwal keberangkatan kita. Di situ harus benar-benar pandai untuk combine atau menggabungkan agar nanti waktu kita balik tidak melebihi 2 minggu COVID-19 test report kita, atau waktu kita balik COVID test reportnya belum keluar. Jadi saya sarankan gengnya semuanya lebih cermat, lebih smart lagi untuk mengatur jadwal. Demikian postingan saya, demikian penjelasan saya dan sharing saya tentang COVID-19 test report. Jadi kalau geng-geng rasa berkenan, tekan tombol like-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan tentang informasi yang kami berikan, yang kami update setiap hari, khususnya untuk TKI Malaysia di Semenanjung, Malaysia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Faru BMI. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.